Seiring berjalannya waktu, setelah pasukan Belanda berhasil menguasai wilayah ibu kota Yogyakarta, banyak warga yang bersembunyi dan bahkan meninggalkan kota Yogyakarta. Tak berselang lama, 3 hari kemudian, setelah pasukan Belanda melancarkan aksi militernya, Kolonel Albert van Langen memimpin pasukannya untuk menjemput para pemimpin Indonesia yang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Mereka membawa para pemimpin Indonesia ke Pangkalan Udara Maguwo. Para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara. Selain itu, Muhammad Hatta dan Surya Dharma diasingkan ke Pulau Bangka yang kemudian pada tanggal 31 Desember 1948 disusul oleh Muhammad Rum dan Sostro Amijoyo. Di lain sisi, pimpinan militer Indonesia, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mengetahui Yogyakarta telah dikuasai oleh pasukan Belanda dan ditangkapnya para pimpinan Republik, memilih untuk tidak menyerah dan tetap melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Bahkan, Jenderal Sudirman berpidato melalui radio, yang mana beliau memerintahkan kepada semua tentara maupun pejuang untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Tentara Nasional Indonesia waspada, kuat, dan telah menguasai wilayah Indonesia. Merdeka! 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 Akhirnya, pada tanggal 22 Desember 1948 atau 4 hari setelah serangan agresi militer Belanda di Yogyakarta, Jenderal Sudirman memutuskan meninggalkan kota Yogyakarta untuk memulai perang gerilya melawan pasukan Belanda pimpinan Jenderal Simon Hendrik Spoor. Tujuan akhir perang gerilya Jenderal Sudirman memutuskan memilih menuju Gunung Wilis, Kediri, karena Gunung Wilis Kediri ini dinilai merupakan wilayah yang strategis. Selama bergerilya, Jenderal Sudirman diarak dengan tandu karena kala itu kondisi Jenderal Sudirman sedang sakit. Bahkan menurut beberapa sumber lain mengatakan kala itu Jenderal Sudirman mengalami sakit TBC yang membuat paru-paru beliau hanya berfungsi 50%. Karena itulah Presiden Soekarno menyarankan agar Jenderal Sudirman beristirahat dan tidak melakukan gerilya lantaran terbujur sakit. Bagaimana Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Dimas di sini saja bersama-sama kami. Tidak. Tidak bisa. Saya ini tentara. Namun, meskipun dirinya sakit parah, bagi Jenderal Sudirman tidak ada kata menyerah. Beliau adalah orang yang gigih pendirian dan berusaha secara maksimal meskipun kondisinya menyulitkan. Akhirnya, Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan konvoi gerilya ke pos-pos yang dijaga Belanda pada sepanjang akhir tahun 1948 hingga tahun 1949. Sementara itu, di luar Keraton Yogyakarta, kekuatan militer Indonesia di bawah lingkup Weherkreis III digagas oleh Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution. Sistem perang teritorial ini pertama kali digunakan oleh Letjen Nasution dalam agresi militer Belanda pertama di Jawa Barat. Kekuatan militer Weherkreis III ini dibagi menjadi 7 wilayah pertahanan atau sub-Weherkreis yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, yang mana masing-masing sub terdiri dari pasukan TNI Brigade 10, tentara pelajar, anggota kelas Karang Rakyat Yogyakarta, dan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS.